kalau ada ayat tentang perintah kok jenengan sudah bisa melakukannya, kata Imam Haddad, bersyukur ya. Kata Imam Haddad, bersyukur. Mu'tarifan bitaksir, bersyukurnya bukan merasa bangga. Bersyukurnya itu sambil dihadirkan dalam hati, ya Allah, jika memang dalam aku sholat, dalam aku menunaikan zakat ini, ya Allah, kok ada kekurangan, maafkan aku ya Allah. Jika bersyukur itu bukan malah menghadirkan, oh alhamdulillah saya sudah bisa sholat, tidak kayak tetangga saya niku, nah niku yang repot. Bersyukur tapi malah merendahkan orang. Au mustaghfiran aziman ala tasmir, atau mungkin jika ada perintah yang belum bisa kita lakukan, maka hendaknya kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, baca ayat dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu itu mendapatkan kebaikan atau masuk ke dalam derajat orang baik kecuali kamu sudah bisa mengeluarkan apa yang paling kamu cintai. Kalau kamu sudah bisa memberikan kepada orang lain apa yang kamu senangi, baru kamu dikatakan sama Allah masuk derajat orang-orang yang baik. Orang-orang ya yang baik. Lah, ini kita belum bisa nih. Belum bisa. Kalau ada pengemis datang nggih panggah dicari yang paling cilik dewe nggih. Enten sing ricikan nggih ricikan. Ndak ada ya paling ndak 2000. 2000. Nah, belum bisa kita mengeluarkan yang 100.000 niku belum bisa. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar ya. Wa'lam annal Qur'an huwal bahrul muhit wa minhu tustakhraju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Dan ketahuilah, kata Imam Haddad, Al-Qur'an itu adalah samudra yang luas yang berisi tentang ilmu. Tidak ada ilmu satupun di dunia ini kecuali sumbernya adalah Al-Qur'an. Semua ilmu sumbernya Al-Qur'an. Makanya para ulama dalam memutuskan hukum syariat itu caranya adalah melihat dalam Al-Qur'an terlebih dahulu. Oh, dalam Al-Qur'an ada apa tidak? Oh, ada, ya sudah Al-Qur'an dipakai. Misalnya tentang sholat, mereka lihat dalam Al-Qur'an ada tidak perintah tentang sholat? Oh, ada, ya sudah, yang dipakai dalil ya Al-Qur'annya. Kalau seandainya ada sebuah masalah yang dicari di Al-Qur'an tidak ada, maka biasanya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad tidak ada, biasanya pakai kias, dikiaskan. Contoh pernah mungkin saya hadirkan dalam ceramah-ceramah saya tentang masalah mukul orang tua. Apa hukum memukul orang tua? Jelaskan hukumnya apa? Haram. Mukul orang tua hukumnya haram. Tapi kita cari dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan jangan kalian pukul orang tuamu, tidak ada. Adanya dalam Al-Qur'an itu wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu uff. Uff itu kalimat penolakan yang paling ringan. Nah, niku. Nggih. Nak, coba nak, apa namanya? Bapak di depan itu nak pulang kerja dibukain pintunya. Nah, niku uff. Kalau bahasa Arab penolakan paling ringan uff. Bahasa Indonesia niku. Nah, itu tidak boleh, kata Allah, tidak boleh kita katakan kepada kedua orang tua kita. Hukumnya haram dan kita dicatat menjadi anak yang durhaka. Nah, sekarang kalau mengucapkan kalimat penolakan yang paling ringan saja dilarang, apalagi mukul. Apalagi mau mukul. Wong kita aja tidak boleh, apalagi mukul, mentung orang tua. Nah, ya. Tambah tidak boleh, itu namanya kias. Dan Al-Qur'an ini dijelaskan secara detail dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya ini adalah penting, Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad dijelaskan oleh para ulama sehingga muncullah ijma'nya para ulama, keputusan dari para ulama. Dan banyak cara-cara para ulama itu dalam ilmu usul fiqh, mereka memutuskan satu hukum itu seperti apa caranya, banyak sekali caranya. Jadi dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu yang sangat luas. Bahkan bukan hanya per kalimatnya, per hurufnya ada rahasianya masing-masing. Ini Al-Qur'an. Ini hebatnya Al-Qur'an. Hebatnya Al-Qur'an itu per huruf punya rahasia masing-masing. Nah, makanya kita kalau cari apapun dalam Al-Qur'an itu ada.
ada orang takut tokonya niku diganggu sama orang lain. Kadang pakainya yang instan, datang kemana? Dukun. Bahkan ada itu di antara para pedagang-pedagang itu yang mereka punya keyakinan kalau kita mau buka toko itu tidak bisa kosongan katanya. Tidak bisa kosongan, kita harus punya simpanan. Maksudnya simpanan itu ya kita harus datang ke dukun dulu. Nanti sama dukunnya dikasih mantra, dikasih ini kasih itu supaya toko kita tuh aman. Dipageri lah alasannya. Kalau dipagerinya pakai yang baik seperti Al-Quran bisa. Kenapa kita harus ke dukun? Nah, kan repot. Kenapa kalau ke dukun itu 40 hari jenengan salat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 hari itu selama jenengan datang ke dukun dan percaya dengan kata dukun ya, tidak diterima salatnya. Lah kalau pas mati tengah-tengah itu, ya ada dianggap salat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga matinya dalam keadaan tidak baik. Nah, sehingga hati-hati ya. Jangan sampai percaya dengan dukun. Kata Nabi kita Muhammad, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, orang yang minum minuman keras. Kalau tidak tobat sampai dia mati, tidak akan masuk surga. Yang kedua, orang yang mutus tali silaturahim. Matinya baik, tapi kalau musuhan sama saudaranya, tidak masuk surga. Nabi yang mengatakan. Yang ketiga, orang yang percaya dengan dukun. Hati-hati, jangan sampai dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun. Al-Quran punya segalanya. Al-Quran punya segalanya. Ayat syifa ada. Ada sahabat Nabi ketika mau berdakwah di satu desa dilarang. Dilarang oleh raja. Tidak boleh Islam, tidak boleh masuk ke desa ini. Akhirnya sahabat ini tidak putus asa. Dia bikin kemah di perbatasan desa. Siapa tahu besok mereka dapat hidayah mau nerima aku untuk masuk ke desa menyebarkan agama Islam. Tengah malam ajudan raja mendatangi kemah sahabat ini dan berkata, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati raja? Karena raja saat hari ini atau malam hari ini sedang demam tinggi. Sudah dikasih obat, dokternya sudah kita datangkan, tapi masih belum turun demamnya. Akhirnya sahabat ini tanpa pikir panjang langsung angkat tangannya. Saya yang bisa ngobati raja. Akhirnya dibawa sama ajudan raja ini ke hadapan raja. Ini raja, sahabatnya Muhammad ini katanya bisa menyembuhkan kamu raja. Kata si raja, kalau kamu bisa menyembuhkan aku izinkan kamu untuk masuk ke desa ini dan aku akan berikan hadiah kepadamu. Nah, sahabat ini bingung. Ini cara menyembuhkan penyakitnya gimana nih? Nah, jadi dia ini cuman tanpa pikir panjang langsung aja saya gitu ya. Tidak mikir nanti ini raja mau diapakan, dia tidak tahu ya. Bukan dokter. Akhirnya dia baca surat Fatihah di saat itu. Saking bingungnya sudah mentok surat Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Dibaca surat Al-Fatihah, kemudian air itu diminumkan kepada raja, sembuh rajanya. Langsung turun demamnya, langsung turun. Akhirnya sama si raja langsung dikasih hadiah. Pas mereka tengah malam belum makan, dikasih nasi atau makanan yang banyak sekali, dibawa ke perkemahan sama sahabat ini. Begitu sampai di perkemahan, diajak sahabat-sahabat yang lainnya, ayo kita makan. Sahabat yang lainnya tidak langsung makan, tanya, ini dari mana? Makanan ini dari mana? Lawang tadi raja ini loh menolak kita, loh kok sekarang raja ini ngasih hadiah kepada kita. Ini makanan aku dapatkan, tadi raja memanggilku untuk apa? Untuk menyembuhkan dia. Sehingga aku minta sama Allah dengan wasilah surat Al-Fatihah. Aku bingung, harus ngapain aku ini? Aku baca surat Fatihah. Ternyata kok rajanya disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga raja berikan hadiah ini kepadaku. Kata sahabat yang lainnya, tunggu sebentar. Ini cara seperti ini dibenarkan apa tidak oleh Nabi Muhammad? Kita tanya dulu sama Nabi Muhammad. Jadi mereka datang berbondong-bondong ke Nabi Muhammad dengan bawa makanan yang ada di nampannya niku nggih. Datang ke Nabi Muhammad, ini tadi kita dapat makan dari raja. Cuman makan ini hadiah dari raja sebab saya baca surat Al-Fatihah, minta kepada Allah dengan wasilah Al-Fatihah agar raja disembuhkan. Apa kata Nabi Muhammad? Innaha la ruqyah. Itu adalah ruqyah. Itu dibenarkan. Ayo makan bareng-bareng. Ini makanan halal. Ini makanan halal. Sehingga caranya benar.